Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rusda Khairati RN dengan NIM 2302231 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep supervisi pendidikan. Adapun pengertiannya yaitu supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang dirancang untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Nah, menurut Manulang 2005 menyatakan bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Nah, supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan teknis, edukasi di sekolah, bukan sekadar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Nah, adapun fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, tetapi lebih dari itu. Supervisi dalam pendidikan mengandung pengertian yang luas. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat maupun material yang diperlukan untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang efektif dan usaha memenuhi syarat-syarat itu. Ditinjau dari objek yang disupervisi, ada 3 macam supervisi. Yang pertama yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik yaitu yang menitik beratnya pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Adapun yang kedua yaitu supervisi administrasi yang menitik beratnya pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar pelaksananya pembelajaran. Adapun yang ketiga yaitu supervisi lembaga, yaitu pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sentral madrasah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksud dengan untuk meningkatkan nama baik madrasah atau kinerja madrasah. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, peran kepala madrasah sebagai supervisor sangatlah penting, karena supervisi adalah suatu kegiatan-kegiatan pengawasan kepala madrasah untuk memperbaiki kondisi baik fisik maupun non-fisik untuk mencapai proses pembelajaran yang lebih baik. Adapun yang kedua yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, adapun prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-cirinya. Yang pertama, kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data objektif
yaitu yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Adapun yang kedua yaitu untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Adapun yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Adapun yang kedua yaitu prinsip demokratif. Dalam bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Adapun yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi yaitu memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Adapun yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreatif atau supervisi maupun menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Nah, adapun untuk menjalankan tindakan-tindakan supervisi, sebaiknya kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, supervisi hendaklah bersifat konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, supervisi harus sederhana dan informal dalam melaksanakannya. Yang keempat, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman kepada guru dan pegawai lainnya. Selanjutnya, supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional. Supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap. Yang selanjutnya, supervisi tidak bersifat mendesak. Adapun yang selanjutnya, supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan perangkat. Supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Nah, adapun menurut Dot dalam buku Panduan Supervisi Akademik Dirjen PNPTK 2010 dinyatakan bahwa sejumlah prinsip dalam supervisi akademik meliputi praktis, sistematis, objektif, partisipatif, konstruktif, komparatif, kekeluargaan, demokratif, aktif, humanis, kesinambungan, terpadu, komprehensif. Nah, adapun yang ketiga yaitu tujuan supervisi pendidikan. Nah, selanjutnya adapun yang ketiga yaitu tujuan supervisi pendidikan. Menurut Pitt Sehartian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian, jelasan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Nah, adapun yang keempat yaitu fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama supervisi pendidikan ditunjukkan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Nah, menurut Pitt A. Seharti memberikan 8 fungsi supervisi. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan adapun yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatnya kemampuan mengajar
guru-guru. Dilihat dari fungsi utama supervisi adalah ditunjukkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas agar sasaran supervisi terlaksana dalam meningkatkan kinerja secara efektif. Maka kemampuan guru perlu ditingkatkan. Nah, fungsi supervisi menurut Amitabh terdiri dari yang pertama penelitian, yang kedua penilaian, yang ketiga perbaikan, yang keempat pembinaan. Nah, adapun yang kelima yaitu peran supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, dan mengajar. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi. Adapun peranannya, yang pertama, mengkoordinator. Nah, sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. Adapun yang kedua yaitu konsultan. Nah, sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Adapun yang keempat yaitu pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Nah, adapun yang keempat yaitu evaluator. Nah, sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dalam proses belajar mengajar. Sehubung peran supervisor dalam kegiatan supervisi, Tembun menyatakan terdapat 4 fungsi supervisor. Adapun yang pertama yaitu supervisor sebagai peneliti, yang kedua supervisor sebagai penilaian, tiga supervisor sebagai pamer baik, dan yang terakhir supervisor sebagai pengembangan. Nah, demikianlah penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.